Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi farada 'alaina shiyam, wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, sahabat-sahabat kurma rahimani wa rahimakumullah. Esensi atau inti daripada hikmah puasa Ramadan diwajibkan Allah kepada kita semua adalah agar senantiasa kita bisa berusaha mujahadatun nafsi, artinya memerangi hawa nafsu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau radhiyallahu anhum pulang dari suatu peperangan, yaitu perang Badar, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Qila wa mal jihadul akbar ya Rasulullah. Nabi ditanya, apakah yang dimaksud dengan perang yang besar itu? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihadun nafsi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Seorang ulama besar kebanggaan negara kita, Republik Indonesia tercinta, yaitu Al-Alim, Al-Allamah, Al-Habr, Al-Kutub, Al-Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah ta'ala, nafa'anallah bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anda ilayna min barakatihi, amin ya rabbal alamin. Beliau adalah ulama yang mendapatkan dua gelar yang masyhur, yaitu pertama Bapak Kitab Kuning Nusantara, itu untuk skala nasional, dan yang kedua Sayyidu Ulama'il Hijaz, pemimpinnya para ulama kawasan Hijaz, yaitu Mekah, Madinah, Hadramaut, Yaman dan sekitarnya, itu untuk skala internasional. Di dalam kitab beliau yang berjudul Syarhu Qadril Ghaith fi Syarhi Masail Abil Laith, halaman 6 baris keempat dari atas, beliau mendeskripsikan atau menjelaskan kepada kita tentang nafsu. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fan nafsu, maka nafsu itu sab'u maratiba, memiliki 7 martabat atau 7 tingkatan. Yang pertama ammaratun, nafsu ammarah. Ini adalah nafsu yang banyak sekali memerintahkannya terutama kepada keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa mahalluha, dan tempatnya nafsu ammarah itu adalah as-sadru, dada. Wa junuduha, dan pasukannya atau tentaranya nafsu ammarah adalah al-bukhlu, kikir, wal hirsu, serakah, wal hasadu, dengki, wal jahlu, bodoh, wal kibru, sombong, wasyahwatu, dan syahwat, wal ghadabu, dan emosional atau marah. Itulah tentaranya nafsu ammarah yang harus kita lawan. Jangan sampai kita dihinggapi
oleh sifat-sifat yang disebutkan tadi yang semuanya tercela. Mudah marah, mudah terbujuk rayu syahwat, sombong, bodoh, dengki, serakah, dan pelit atau kikir. Allahumma hafazna min tilka kuliha. Semoga Allah memelihara kita dari sifat-sifat tercela tersebut semuanya. Allahumma amin. Tsumma lawamatun, kemudian yang kedua nafsu lawamah. Nafsu yang senantiasa sering menegur diri sendiri, sering mencela diri sendiri. Ini tingkatan nafsu yang lebih baik daripada yang tadi, yaitu nafsu amarah. Ketika seseorang melakukan suatu dosa atau kesalahan atau khilafan, kemudian dia sadar, kemudian dia insaf, lalu dia mencela dirinya sendiri, memarahi dirinya sendiri. Itulah nafsu lawamah. Wa mahalluha, dan tempatnya al-qalbu adalah hati. Maka seringkali hati kita gelisah dengan suatu perbuatan dosa atau salah. Kadang-kadang kita sampai berbicara sendiri di dalam hati. Kenapa aku berbuat begini? Kenapa aku berbuat begitu? Yang akhirnya begini, yang akhirnya begitu, dan lain sebagainya. Itu nafsu lawamah. Wahuwa, dan hati itu tahta sajil aisari, berada di bawah susu sebelah kiri biqadri asbu'aini, kira-kira 2 jari. Wa junuduha, dan pasukannya atau tentaranya nafsu lawamah yang berada dalam hati besar itu. Kenapa saya katakan hati besar? Al-qalbu itu karena di dalamnya ada hati kecil yang disebut dengan fuad, yang pluralnya atau jamaknya adalah afidah. Itu hati kecil. Al-laumu, mencela, wal hawa, keinginan, wal makruh, rencana. Yang paling dominan adalah rencana yang tidak baik atau rencana busuk. Wal ujbu, kagum dengan diri sendiri. Wal ghibatu, membicarakan kekurangan atau keburukan orang lain. War riya'u, dan riya, ingin dilihat oleh orang lain. Wa zulmu, zalim. Wal kizbu, bohong. Wal ghaflatu, dan lupa. Itulah tentaranya nafsu lawamah. Ketika kita lupa, lalu sadar, kita mencela diri sendiri. Kenapa saya lupa ya? Ketika kita bohong, demikian juga. Kenapa saya bohong? Ketika saya zalim, kenapa saya zalim? Ketika kita riya, kenapa riya? Dan seterusnya. Itulah nafsu lawamah. Nafsu yang pada akhirnya mencela diri sendiri. Itu lebih bagus daripada nafsu amarah. Naik lagi, tsumma mulhamatun. Yang ketiga adalah nafsu mulhamah. Nafsu yang diberi ilham. Nafsu yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa mahalluha, nafsu mulhamah ini tempatnya adalah ar-ruh. Wa huwa, dan ruh itu tahta sajil aiman, berada di bawah susu kanan, biqadri asbu'aini, kira-kira 2 jari. Wa junuduha, dan pasukannya atau tentaranya nafsu mulhamah itu adalah as-sakhawatu, dermawan. Wal qanaatu, menerima apa adanya.
wal hilmu bijaksana, wat tawadu'u rendah hati, wat taubatu taubat, was sabru sabar, wat tahammulu rela memikul beban. Itu semuanya akhlak akhlak al-karimah, ya, atau akhlak mahmudah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, ya, yang senantiasa harus kita miliki, ya. Itulah tentaranya nafsu mulhamah, nafsu yang diberi ilham, bimbingan oleh Allah SWT. Orang yang nafsunya sampai kepada tingkatan ini, sifatnya adalah dermawan, menerima apa adanya, bijaksana, rendah hati, taubat, sabar, dan rela memikul beban. Berikutnya adalah tsumma mutmainnatun. Ini tingkatan nafsu yang lebih baik lagi, yaitu nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang, yang tentram, yang diseru oleh Allah SWT dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa mahalluha, dan tempatnya nafsu mutmainnah adalah asirru, rasa. Sir itu secara letterek bahasanya berarti rasa. Wahua, dan sir itu fi janibis sajil aisari, berada di pinggir susu kiri, biqadi asbu'aini, kira-kira 2 jari, ila jihati sadri, menuju arah dada. Dari susu kiri ke tengah, kira-kira 2 jari. Wa junuduha, dan tentaranya, pasukannya nafsu mutmainnah adalah sifat-sifat yang baik, akhlak mahmudah, budi pekerti yang terpuji, atau al-akhlaqul karimah, yang mulia. Di antaranya al-jud, dermawan. Wa tawakkul, bertawakal kepada Allah, wal ibadatu, rajin ibadah, wasyukru, selalu bersyukur, war ridho, wal khosyah, dan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma radiyatun, berikutnya adalah nafsu radiyah, nafsu yang ridho. Wa mahalluha, dan tempatnya nafsu radiyah sirru sirri, berada pada intisarinya rasa. Wala'allal murada, dan semoga yang diharapkan maknanya biha dengan sirru sirri itu adalah al-qalab. Disebut al-qalab bil alifi ba'dal qafi wa bi fathil lami, dengan alif setelah qafnya dan fathah lamnya, qalab. Apa itu? Wa huwa jami'ul jasadi, seluruh tubuh kita, semua anggota badan kita, itulah al-qalab atau sirru sirri. Wa junuduha, dan pasukannya nafsu radiyah itu al-karamu, dermawan. Sedikit saya sampaikan, apa perbedaan antara
sakhawah, jud, dan karom. Karena ini sama-sama artinya dermawan. Setelah diperhatikan, ada sedikit perbedaan. Di mana as-sakhawah itu adalah kedermawanan yang dilakukan setelah diminta, kemudian pikir-pikir terlebih dahulu. Sedangkan jud diminta langsung memberi tanpa pikir-pikir dulu. Al-karom, kedermawanan tanpa diminta. Masya Allah. Sehingga di antara Asmaul Husna, nama Allah yang sangat baik, yang sangat bagus itu adalah Al-Karim. Wa huwa i'ta'un nawal bila soal. Di mana Allah itu sifatnya selalu memberi apa yang kita minta, apa yang kita inginkan tanpa kita minta. Allah memberi umur, Allah memberi tubuh plus panca inderanya. Allah memberi akal pikiran kepada kita, berikut ilmu pengetahuannya. Allah memberi rizki dan lain sebagainya tanpa kita minta. Itulah makna daripada Allah Al-Karim. Wazuhdu, kemudian pasukan dari nafsu radhiyah itu zuhud. Zuhud menurut ulama ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah zuhud awam. Ini tingkatan paling bawah. Tarkul haram. Artinya meninggalkan semua yang sudah jelas haram. Yang kedua, zuhud khusus. Ini tingkatannya pertengahan. Wahwa tarku ma fauqal hajat. Zuhud dalam arti meninggalkan semua yang lebih dari apa yang dibutuhkan. Selebihnya apa yang kita perlukan, kita tinggalkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini tingkatan zuhud paling tinggi. Karena hanya orang-orang yang dipilih Allah yang bisa memilikinya. Yaitu tarkud dunya, meninggalkan dunia secara totalitas. Yang halal dia tinggalkan, yang haram lebih-lebih. Karena mereka menyadari dan meyakini sejatinya dunia itu halalnya akan menjadi hisab, haramnya akan menjadi azab. Sehingga mereka tinggalkan dunia seluruhnya tanpa kecuali. Para pemirsa yang budiman, sahabat-sahabat kurma rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya wal ikhlas. Ikhlas. Ikhlas pun ada 3 tingkatan. Yang pertama ikhlas awam. Di mana seseorang melakukan amal ibadah karena Allah, tetapi masih ada tendensi materi atau duniawi, masih ada tujuan materi dunianya,
seperti membaca surat Al-Waqiah karena Allah, tetapi ingin diberi kekayaan oleh Allah. Sahabat-sahabat kurma yang masih muda, ada yang dawam atau rutin membaca surat Yusuf dengan tujuan agar dilirik oleh lawan jenis, agar segera ada yang mau menerimanya sebagai jomblower. Agar tidak terlalu lama menjomblo karena takut keburu kiamat, sedangkan Dajjal itu adalah termasuk jomblower. Yang kedua, tingkatan ikhlas, yaitu beribadah karena Allah disertai tendensi ukhrawi, tujuan akhirat. Salat, puasa karena Allah, disertai karena ingin masuk surga, takut masuk neraka. Itu ikhlas pertengahan. Sedangkan yang paling tinggi tingkatan ikhlas itu adalah melakukan amal ibadah, amal soleh sepenuhnya lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin ke surga, bukan karena takut ke neraka, apalagi karena ingin urusan dunia. Tidak ada sama sekali. Orang yang seperti itu hanya satu yang menjadi pegangannya, yaitu firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, agar mereka beribadah kepadaku. Itulah yang menjadi dasar orang-orang yang sudah mampu ikhlasnya sampai kepada tingkatan yang ketiga ini, di mana mereka dengan ibadahnya, dengan amal solehnya itu lillahi ta'ala, totalitas tujuan hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah wal wara'u, teliti. Orang yang nafsunya radiyah itu akan bersifat wara', teliti, hati-hati. Wariyadatu, dan mau melatih dirinya, wal wafa'u, dan menepati janjinya. Pemirsa rahimakumullah, yang terakhir dua lagi, yaitu nafsu mardiyah, nafsu yang diridhoi, dan nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Nafsu mardiyah wa mahalu al khofi, tempatnya itu adalah di al khofi, suatu tempat atau organ yang disembunyikan. Wa huwa fi janibis sajil aimani bi qadi asbu'aini, berada di pinggir susu kanan kira-kira 2 jari, ila ausati sodri, menuju tengah dada. Wa junuduha, tentaranya nafsu mardiyah adalah husnul khuluq, budi pekerti yang baik, perangai yang baik, wa tarku ma siwallahi, dan sifat selalu meninggalkan apa-apa selain Allah, wal lutfu, dan berhati lembut atau bersifat lembut kepada bil khalqi, kepada sesama makhluk. Tidak ada sedikit pun kasar pada dirinya. Wa hamluhum ala sholahi, dan orang yang nafsunya mardiyah itu selalu membawa sesama makhluknya kepada arah kesalehan atau kebaikan dan kedamaian. Wasofhu, dan selalu memaafkan atas andunubihim, dari dosa dan kesalahan orang lain. Tidak ada sedikit pun
dendam dalam hatinya, apalagi ingin membalas kepada orang lain. Wa hubbuhum, bahkan selalu merasa ingin mencintai sesama makhluk tanpa pandang bulu. Wal mailu li ikhrajihim, saya ulangi, wal mailu ilaihim li ikhrajihim min zulumati tabai'ihim wa anfusihim, dan selalu condong kepada mereka untuk mengeluarkan mereka daripada kegelapan watak atau tabiat mereka serta nafsunya, ila anwari arwahihim, menuju cahaya-cahaya ruh mereka, cahaya-cahaya jiwa mereka. Sedangkan nafsu kamilah, nafsu yang sempurna, wa mahalu al akhfa, berada di tempat yang lebih tersembunyi lagi dari tempatnya nafsu mardiyah. Wa huwa wasatu sadri, tempatnya di tengah-tengah dada. Wa junuduha, dan pasukan daripada nafsu kamilah itu hanya 3. Pertama, ilmul yaqin. Kedua, ainul yaqin. Dan ketiga, hakul yaqin. Insyaallah di kesempatan berikutnya akan saya terangkan lebih jelas tentang 3 hal tadi. Ilmul yaqin, ainul yaqin, serta hakul yaqin. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.